Oke, di sini saya akan review pengereman saya before ya. Before-nya tuh yang sebelum saya akan pasang, sebelum posisi kondisi seperti ini. Pakai mas remnya Moto1 tipe KRS. Moto1 tipe KRS, terus handle KTC. Dan ini before. Ini pakai kaliper Aprilia. Aprilia ini kopian ya, bukan kaliper original, dia kopi KW. Modelnya KTC 4P. KTC 4P yang mini kalau kalian tahu ya. Nah seperti ini. KTC 4P mini. Dan ini sebenarnya nggak ada kendala apa-apa sih. Fungsi normal, nggak ada kendala, nggak bocor, nggak rembes, nggak ada masalah sih. Cuma karena saya mau ganti warna aja dan nyari kaliper yang lebih gede. Terus untuk selang rem ini pakai TDR ya, TDR yang braided. Sebenarnya dulu nih aslinya warna silver, karena pemakaian jadinya warna kuning, jadi mengkuning gini, dan saya kurang suka ya. Udah mengkuning ini, jadi sekalian aja lah saya ganti aja. Saya ganti yang mungkin sesuai sebelumnya, saya ganti. Ini warna biru, TDR tulisannya di dalam ya. Tulisan TDR di dalam, dan dia udah agak karatan tuh. Udah karatan, kaliper ini nippelnya juga sudah karatan juga. Jadi mungkin saatnya saya ganti selang remnya beserta kalipernya. Nanti saya ganti dengan KTC yang sudah saya buka unboxing di video sebelumnya. Bracketnya sama harusnya ya. Bracketnya ini PNP harusnya. Untuk disnya juga, disnya ini seperti tidak kelihatan ya. Nah cuma ini dia tipe floating, dan tipe floating tuh geter-geter ya, goyang-goyang. Cuma punya saya ini kendala berisik, makanya saya ganti. Iya, karena disnya sudah bunyi berisik, makanya saya ganti yang tipe fix ya. Ini kan floating, karena floating jadi saya ganti karena berisik. Sebenarnya untuk pengereman nggak ada masalah sih, cuma bunyinya aja saya risih. Bunyinya saya risih, berisik, dan jadi saya ganti aja tipe fix ya dari floating. Ini mereknya apa ya, saya kurang tahu ya. Mereknya ya itu, mungkin mereknya itu, seperti itu mereknya. Dan ya itu sih pengereman before ya, before saya ganti pengereman seperti itu. Jadi di sini sudah ada barang-barang yang akan saya pakai. Rencana mau saya ganti rem depannya, pengereman depan. Pertama sudah ada ini kaliper KTC 4P. Ini tipenya IHS ya, 4P IHS, tipe kanan ya. Karena untuk Aerox itu dia remnya rem kanan. Dan ini sudah ada, ganteng ya, lumayan. Modelnya IHS dan model agak gede, emang saya seneng gede-gede. Terus mastering juga, mastering dari switch juga ya, dari switch juga. Ini ada tulisannya switch ya, seperti ini, Thailand ya guys, switch. Dan juga karena rem saya berisik ya, ganti juga ini. Nah ini juga piringan cakram dari Scarlett. Dan mana ya, oh ya itu doang sih. Iya yes, itu aja sih yang mau saya ganti. Kaliper, terus piringan cakram Scarlett, sama selang rem sih. Untuk master remnya nanti ya, lihat aja nanti seperti apa, apakah cocok, apakah PNP di Aerox. Ditunggu saja nanti hasilnya. Oke, di sini saya mau review hasil pemasangan
pengereman yang sudah saya unboxing sebelumnya videonya. Di video sebelumnya sudah saya unboxing, khususnya untuk pengereman depan ya. Dari yang bawahan dulu, dari yang bawah dulu hingga ke atas ya. Untuk yang ini mungkin di video terpisah. Untuk yang kanan ini di video terpisah dan bisa ditunggu saja videonya, karena itu juga lumayan banyak sih bahannya. Untuk yang belakang khususnya itu cukup banyak. Sorry, saya matiin dulu. Habis belanja tadi sengaja sekalian video lah. Iya, untuk yang belakang cukup banyak bahannya, jadi mungkin nanti di video terpisah aja ya. Untuk detailnya, harganya, pemasangannya seperti apa untuk rem belakang nanti di video terpisah, ditunggu saja ya. Jadi saya review yang depan dulu ya. Oke, seperti ini yang depan, mungkin biar enak kasih standar samping kali ya. Sorry guys, capek. Ya. Pertama untuk dari yang atas dulu. Yang atas dulu itu pertama-tama for info, saya menggunakan mas remnya ini pakai KRS ya guys ya. Model KRS, mereknya Moto One. Nah, ya model KRS ininya Moto One. Jadi for info aja bagi yang belum tahu, KRS itu dia Moto One itu dia ngambil model dari KRS. KRS itu ngambil dari Nissin Samurai yang tipe aksial. Dan tipe aksial ini masih pakai piston kecil ya. Jadi Moto One ini masih pakai piston 12,7. Dan bisa dilihat sini, udah pemakaian sudah cukup lama, sudah agak getas sih. Kayaknya harus tuh udah retak juga. Bisa dilihat. Bisa dilihat nggak ya? Sudah retak juga. Kayaknya harus saya ganti. Rencana juga mau saya ganti mas remnya ya. Ya mungkin udah umur kali ya. Saya juga kurang tahu ganti sealnya di mana. Jadi saya ganti aja mas remnya, mungkin pakai radial. Seperti itu. Aslinya sebenarnya nggak seperti ini handle-nya. Aslinya itu dia handle-nya itu pakai handle model-model biasa KRS. Cuma bahannya itu sudah mulai karat dan dia lebih panjang, handle-nya lebih panjang, bulat ujungnya, dan ini nggak terlalu kotak gini. Dan karena saya pakai lama udah karatan, karena sudah karatan makanya saya ganti handle-nya saja ya, pakai KTC. Masternya tetap Moto One, hanya handle-nya saja KTC. Handle-nya aja ini terjual kok, dijual kanan kiri biasanya ya, cuma yang kirinya nggak saya pakai karena masternya sudah ganti. Jadi saya cuma pakai kanannya aja. Saya jual juga sih, ada nanti di Facebook. Seperti itu. Untuk handle ini bisa di adjustable dari KTC-nya ya. Sedangkan yang bawaannya Moto One tidak bisa adjustable. Bawaannya Moto One hanya sekedar panjang, warnanya chrome dan tidak adjustable. Sedangkan KTC ini dia adjustable, bisa dipendekin jaraknya, bisa ditinggiin juga jaraknya. Tapi untuk langkah pistonnya tetap sama ya. Seperti itu. Untuk bracket ya. Bracketnya saya pakai andalan kita. Arumi, mereknya Arumi, dan hanya sedikit pemanis titanium. Ini saya dapat dikasih sih, bukan beli, nggak tahu. Beli Probolt 1 biji datang cuma titanium. Mungkin sellernya ketawa kali ya, beli Probolt cuma 1 biji nih dikasih titanium. Untuk ininya pakai Arumi, mungkin sudah tidak kelihatan ya. Tulisannya saya juga kurang tahu. Kelihatan nggak ya Arumi yang di dalam? Arumi kebalik. Seperti itu. Terus selangnya saya ganti pakai braided. Braidednya bukan braided kawat tapi braided tali sepatu ya. Braided tali sepatu. Bracketnya ini hanya tutup spion. Bracketnya ke mastrem ya, ke lubang mastrem. Untuk spionnya kosong, nggak dipakai. Untuk Arumi ini warnanya macam-macam, ada biru, merah, ada hitam dan lain-lain seperti ini warna-warna Arumi. Nah, untuk tabungnya pakai Arumi, tabungnya ini pakai Brembo Big ya, for info. Brembo Big itu tutupnya tidak seperti ini. Brembo Big hanya saja tutupnya saya ganti CNC punya merek Arumi, beserta bautnya pakai baut-baut Pro Bolt seperti itu. Baut Pro Bolt ya, 2 ya.
Aslinya sih warna hitam, bautnya baut baja biasa. Dan kalau Brembo Bikini aslinya dia tutupnya tutup karet Brembo seperti ini. Nah seperti itu ya. Untuk bagian atas seperti itu aja sih ya. Tidak terlalu wow ya, tidak terlalu mewah juga, berasa biasa aja, nggak ada Brembo-Bremboan aku satuan. Hanya ya secukupnya aja, tapi buat saya ini sudah lumayan. Lanjut ke bagian bawah. Pertama-tama untuk selang rem ya. Selang remnya ini saya pakai TDR. TDR ini yang 2 set ya. Dalam arti 2 set ini adalah motor saya kan ABS. Untuk motor ABS itu dia membutuhkan 2 kabel, yaitu dari satu ke master rem ke ABS, baru selanjutnya dari ABS ke kaliper. Nah cuma karena udah lama ya TDR ini, jadi sudah mulai menguning. Rencana mau saya ganti juga, dan ini sudah mulai penyok ya. Udah mulai penyok. Gak tahu ya, bentur kali ya. Rencana saya ganti juga lah kalau ada rezeki selang remnya yang bagus. Seperti itu. Untuk bracketnya Arumi juga, Arumi kebalik. Kenapa ya pada kebalik ya? Yang di atas kebalik, ini juga kebalik, warna biru juga. Seperti itu. Nah ini, seperti ini. Nah oke. Untuk pastinya kaliper di sini saya masih menggunakan KTC 4P. For info aja, KTC 4P ini tipenya YHS ya. Untuk video unboxing dan detailnya sudah ada videonya, ditonton aja di channel saya video unboxingnya. Karena itu saya lengkapin permasalahan tipe-tipe KTC, CRM, YHS dan lain-lain. Cuma kalau saya ini tipe KTC YHS beserta bracketnya. Bracketnya ini untuk NMAX ya, karena ini shock saya punya NMAX, shock breaker NMAX, cuma sedikit saya papas lagi karena supaya bisa pas ke dudukannya KTC upside down ini. Kalau pakai shock standar NMAX kemungkinan besar PNP 1000% ya, cuma karena ini shock yang beda jadi memang harus sedikit modif ya. Ini ada tulisan KTC ya seperti ini ya, seperti ini ya. Ya lumayan lah. Kaliper, selang rem dan bracket, dan pastinya piringan cakram. Piringan cakramnya ini pakai merek Scarlett, sudah saya buat video unboxingnya. Tipikalnya fix ya. Tipenya fix dan dia itu tidak tipe yang floating, karena sebelumnya saya pakai floating. Dan for info ini sedikit bunyi-bunyi ya, ada bunyi-bunyi, mungkin bagi yang tahu boleh komen ya. Saya sampai sekarang masih belum tahu itu bunyi apa. Nah itu udah pernah saya rebound, udah pernah ganti piringan cakram floating ke fix, udah pernah shock breakernya udah ganti oli, terus dandanin servis shock breaker masih tetap bunyi, segitiga udah ganti komstir dan macam-macam tapi masih tetap bunyi. Bagi yang tahu ya mungkin boleh komen caranya gimana sih, saya juga masih kendala. Seperti itu sih untuk kirian saya, untuk kaki-kaki bagian kanan saya. Oh ya, ini USD KTC punya NMAX ya. Ya seperti itu. Ya lumayan lah. Velgnya ini velg Axio, cuma saya repaint. Velg Axio ini bisa supportable disc, cuma discnya belum ada, yang remnya belum ada, jadi baru discnya doang. Discnya doang, remnya belum ada menyusul, karena harus buat bracket, harus buat pertama buat bracket, terus beli kaliper, terus beli selang rem yang bisa jadi two way kanan kiri, terus ngatur ke master remnya lagi. Master remnya kan juga harus yang
pistonnya gede untuk bisa support kanan kiri. Terus disc brake-nya juga ganti juga, harus yang sama ukurannya kanan kiri. Dan nanti belum lagi ke ABS-nya nanti apakah bermasalah apa enggak, dan itu masih perlu saya pikirkan. Jadi masih belum saya upgrade, masih saya tahan-tahan, takutnya ngabisin duit banyak ya. Jadi masih saya tahan-tahan, hanya sekedar disc brake aja. Disc brake-nya 260 ya, ukurannya disc brake gede. Sedangkan yang tadi masih ukuran standar, masih 230. Iya, pengen saya gedein tapi takut natap nih. Ininya takut natap ke velg, jadi ya nggak usah lah, ini aja lah cukup. Iya, ini bocor apa ya? Ya seperti itu sih untuk upgrade pengereman saya. Mungkin bagi yang mau nanya-nanya perlu bahas apanya, boleh komen ya. Apalagi yang perlu dibahas. Ya, mungkin seperti itu dulu untuk pengereman bagian depan. Untuk update aja, project ke depan masih mau ganti master rem yang pakai piston gede atau gas pakai master rem radial. Rencananya pakai master rem radial, tinggal karena ini udah umur, masih nunggu waktu aja sih. Nyari bekas-bekas aja, nyari murah. Seperti itu. Oke ya. Mungkin itu aja ya guys ya. Ya, thank you for watching, dan untuk pembahasan rem belakang ditunggu aja ya, lagi saya siapkan. Bye bye.